Ke mute Bu Lina. Oh, aku ya. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berkoordinasi terkait dengan sistem unggah nilai yang terbaru. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kemahasiswaan, dan Bapak Ibu Direktur di berbagai macam direktorat, serta Bapak Ibu dosen yang hadir di sore hari ini. Pertama kali kami sampaikan terima kasih untuk waktunya yang sudah menyempatkan sore hari ini. Dan yang kedua, perlu kami sampaikan Bapak Ibu urgensi dari pertemuan kita sore hari ini. Bapak Ibu, pertemuan kita sore hari ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari komitmen kita untuk mengimplementasikan kurikulum outcome based education atau yang kita sebut dengan OBE. Kita mulai mencanangkan dan mengimplementasikan kurikulum OBE itu sejak 2023. Hampir sudah 2 tahun, Bapak Ibu. Nah, namun memang dalam proses mengimplementasikan ini banyak hal yang harus kita sempurnakan karena Pak, dengan berbagai macam keterbatasan yang kita miliki semuanya, dari awal kita tidak mungkin untuk melakukan sesuatu yang ideal. Oleh karena itu, seiring perjalanan waktu, kami berusaha untuk menyempurnakan apa yang ada selama ini dalam proses implementasi kurikulum. Kemarin-kemarin, Bapak Ibu, sebenarnya sistem unggah nilai, perencanaan penilaian itu sudah kita lakukan namun belum sepenuhnya itu mengacu kepada OBE. Sehingga terjadi beberapa miss terutama dalam dalam penilaian atau dalam rekapitulasi capaian pembelajaran CPL-nya. Nah, mulai semester ini Bapak Ibu kita akan mulai memperbaiki dengan lebih menstrukturkan kembali perencanaan nilai yang itu berdampak pada sistem unggah nilai. Kami berusaha membuat sistem unggah nilai itu lebih sederhana, lebih fleksibel, dan lebih memberikan peluang bagi kita semua selaku dosen untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon kiranya nanti sosialisasi ini bisa benar-benar dipahami, karena sebentar lagi akan melakukan UTS, dan pada saat itu, sebelum itu, perencanaan penilaian sudah harus clear, dan setelah itu, sistem unggah nilai dilakukan dengan metode yang baru. Bapak Ibu, yang terakhir kami sampaikan bahwa semua ini yang kita lakukan untuk mengimplementasikan OBE ini, kita berusaha mengintegrasikan satu poin ke poin berikutnya, satu unsur dengan unsur berikutnya. Nah, implementasi unggah nilai dan perencanaan penilaian ini kuncinya sebenarnya hanya pada validasi RPS. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu koordinator mata kuliah, mohon sekali diperhatikan untuk bisa nanti menyusun RPS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Karena bila RPS-nya nanti tidak tervalidasi oleh UJM, maka proses-proses berikutnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau semester kemarin ini belum kita lakukan Bapak Ibu, jadi meskipun RPS-nya itu tidak divalidasi, tidak membuat RPS, tetapi masih bisa melakukan UTS atau unggah nilai. Namun mulai semester ini semuanya kuncinya diawali dengan validasi RPS. Oleh karena itu sekali lagi mohon nanti cek lagi RPS-nya, unsur-unsurnya apakah sudah terpenuhi dan sudah divalidasi, begitu juga dengan Bapak Ibu yang bertugas untuk memvalidasi RPS, mohon kiranya rajin-rajin untuk melihat sistem
agar semuanya bisa divalidasi secepat mungkin sehingga prosesnya bisa dilakukan lebih mudah, lebih baik untuk teman-teman yang terkait lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi nyuwun tulung dan bila ada kesulitan karena ini adalah yang pertama nanti akan kita lakukan dengan model seperti ini, mohon nanti segera dikoordinasikan. Bisa disampaikan melalui grup atau melalui teman-teman Bapak Ibu Kaprodi di Prodi atau ke Direktorat Akademik agar kami bisa menindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kurang. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Hana. Baik, selanjutnya materi terkait bagaimana proses untuk pengunggahan penilaian ini. Monggo kepada Bu Noli Sofia, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Lina. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah keras ya Bu Lina? Aman, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi yang di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Sidoarjo juga yang saya cintai dan saya sayangi. Karena sudah keberapa ini ya mengundang lagi Zoom Bapak Ibu semua untuk pada hari ini sosialisasi terkait dengan perencanaan dan unggah penilaian Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung saja Bapak Ibu nggih, karena sudah menjelang sore dan ini hujan-hujan dingin-dingin ya Bapak Ibu. Eh, Langsung saja saya share screen ini Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan mulai perencanaan hingga nanti input penilaian. Bapak Ibu, ini hanya reminder ya bahwa memang penilaian kita sudah 1 tahun lebih ini itu sudah menggunakan 8 komponen gitu ya. Ada partisipasi, kemudian ada apa namanya keaktifan, kemudian ada proyek, ada tugas, ada kuis, ada UTS, dan ada UAS. Nah, kemudian itu didasari karena memang sesuai dengan PD Dikti, di Forlab Dikti, kemudian di Umsida dibuatlah standar penilaian yang itu SK-nya sudah dimulai pada bulan November 2024 sehingga sudah 2 tahun setahun ini ya Bapak Ibu gitu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu Bapak Ibu untuk penilaian kita. Nah Bapak Ibu, namun hasilnya itu memang kemarin untuk perencanaannya Bapak Ibu nanti akan dipraktekkan oleh tim DSTI, dalam hal ini akan diwakili oleh Mas Danu. Bapak Ibu nanti akan itu ya Bapak Ibu ya, di My Campus dan milih nanti akademik ya Bapak Ibu. Kemudian di menu RPS-nya Bapak Ibu nanti ada pilihan namanya upload soal. Nah nanti Bapak Ibu akan keluar seperti ini. Untuk kolom 1 nomor, kolom 2 kode CPL, kolom 3 CPMK, dan kolom 4 sub CPMK, ini otomatis Bapak Ibu akan keluar langsung seperti ini. Ya, dari mana ini? Ini adalah dari RPS-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah langsung otomatis keluar di mana Bapak Ibu sudah membuat perencanaannya di RPS itu. Nanti Bapak Ibu itu mengisi yang di teknik penilaian. Mohon maaf, saya tak menggunakan pointer. Bapak Ibu di teknik penilaian inilah nanti tugasnya Bapak Ibu untuk merencanakan penilaian untuk tiap CPMK-nya.
gitu nggih. Karena tadi komponen penilaian kita itu ada 7 dan dikurangi 2, yaitu partisipasi dan keaktifan, sehingga ada 5 nanti yang perlu direncanakan ya Bapak Ibu, yaitu proyek, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Ini 5-5-nya harus nampak di teknik penilaian ini Bapak Ibu. Karena ini nanti akan berhubungan atau nyambung dengan Excel input nilai Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai ada komponen penilaian yang belum dipilih oleh Bapak Ibu terkait untuk perencanaan ini. Ngoten nggih? Nah, setelah itu Bapak Ibu di bawah ini ada upload soal. Nah, upload soal ini nanti yang perlu diupload oleh Bapak Ibu itu ada banyak sebenarnya, namun khusus karena ini yang mendekati UTS itu maka yang wajib diupload Bapak Ibu adalah soal UTS-nya. Soal UTS dan kisi-kisi penilaian UTS. Oke, yang lainnya kapan? Nah, yang lainnya itu ini Bapak Ibu kami ada timeline-nya. Jadi sosialisasi kemarin sudah tanggal 7 November hari Jumat itu dengan Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan Kaprodi Sekprodi. Hari ini Alhamdulillah terlaksana sosialisasi dengan dosen. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah untuk kisi-kisi dan soal UTS-nya itu adalah tanggal 10 hari ini sampai tanggal 16 Bapak Ibu. Jadi sebelum UTS. Nggih. Kemudian Bapak Ibu pelaksanaan UTS-nya adalah minggu ke-8, tanggal 17 sampai 22 November. Kemudian waktu koreksi dan input nilai itu adalah setelah UTS ya Bapak Ibu 24 November sampai 6 Desember 2025. Oh ya, ini saya keliru sepertinya kok 10 Januari ya. Yang terakhir Bapak Ibu kemudian bisa untuk melengkapi untuk komponen lainnya. Jadi untuk unggah soal tugas atau instruksi proyek, untuk soal kuis dan soal UAS itu Bapak Ibu sudah bisa mulai unggah 1 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kok masih 2025 lagi gitu ya. Jadi 10 Januari 2026. Bapak Ibu selanjutnya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Hana. Jadi Bapak Ibu itu bisa mengunggah nanti yang diperlukan ya terakhir ini ya Bapak Ibu ya, unggah nilai ini. Nah, alurnya sebelum unggah nilai ini bisa atau eligible gitu ya istilahnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu RPS-nya harus sudah divalidasi dulu oleh UJM GJM. Kemudian Bapak Ibu membuat tabel perencanaan tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi tabel perencanaan itu maksudnya adalah ini Bapak Ibu, tabel yang otomatis tadi dari hasil perencanaan di RPS yang kemudian Bapak Ibu nanti tinggal milih teknik penilaiannya itu apa saja untuk setiap CPMK-nya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah tabelnya ini diisi, Bapak Ibu kemudian unggah. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, sementara untuk semester ini Bapak Ibu kisi-kisi dan soal yang diunggah Bapak Ibu nanti tidak pakai divalidasi UJM GJM dahulu, nggih. Tapi semester depan nanti akan ada sampai pada evaluasi di UJM GJM. Jadi Bapak Ibu yang penting di sini unggah dulu semuanya, baru Bapak Ibu nanti akan bisa upload nilai, baik upload nilai UTS untuk yang dalam waktu dekat ini, dan nanti di akhir itu ada yang perlu diupload ya, ada tugas, ada kuis, ada proyek, dan UAS tentunya. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah catatan bahwa nanti yang mengisi perencanaan penilaian dan kisi-kisi itu siapa? Yang mengunggah ya Bapak Ibu. Yang mengunggah adalah koordinator MK-nya. Tapi bukan berarti bahwa koordinator MK ini yang membuat sendiri. Ya, ini jika ada mata kuliah A, katakanlah di perusahaan dalam suatu kelas yang paralel ada 5 kelas, tapi ternyata dosennya beda-beda. Jadi monggo bisa didiskusikan soal UTS-nya ini seperti apa, soal UAS-nya nanti seperti apa, sehingga semuanya itu sama, Bapak Ibu RPS-nya sama dan soalnya itu juga sama. Ngaten ya Bapak Ibu, tapi yang bertugas untuk mengunggah di sistem itu adalah koordinator MK-nya.
Ngaten Bapak Ibu. Kemudian yang upload nilai nanti siapa? Yang upload nilai ya tentunya pengajar kelasnya masing-masing, bukan koornya lagi. Kecuali Bapak Ibu, jika ada kelas yang memang tim teaching, ya misalkan satu kelas kelas 1A diajar saya dan Bu Lina, maka itu tidak boleh unggah dua-duanya. Oke, maka bisa dikoordinasikan yang menjadi koor di kelas tersebut siapa. Gitu. Bapak Ibu, kemudian yang terakhir catatannya adalah input nilai nanti itu sudah tidak langsung input di sistem. Jadi ini memang sesuai dengan masukan dan ya, Bapak Ibu yang seperti dulu loh enak ada Excel-nya gitu ya. Tinggal nanti kita unggah Excel. Insya Allah semulai semester ini unggah nilainya itu sudah pakai Excel lagi Bapak Ibu. Dan tapi kami mohon untuk Excel-nya itu tidak diubah apapun formatnya. Karena itu sudah dirumuskan ya bobot untuk masing-masing CPMK itu bagaimana. Jadi berapa? Jadi kalau Bapak Ibu ngubah-ngubah nanti bobotnya malah jadi ikut berubah atau tidak bisa diunggah. Nanti error dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Lina. Terima kasih Nggih. Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Noli. Baik, Mas Danu sudah masuk di Zoom? Enggak, Bu, sudah, Bu. Ya, monggo Mas Danu untuk bisa mensimulasikan sistemnya. Oke, sebentar. Sistem blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sistem perencanaan dan upload Waalaikumsalam. Wabarakatuh. soal ini yaitu kan sudah tampil di menunya dosen masing-masing. Yang pertama di sini dosen-dosen bisa mengeklik menu RPS dan upload soal. Pada upload soal ini yang tampil pada logo pensil ini yang menjadi koor. Jadi koor mata kuliah yang harus menginput perencanaan dan upload soal tersebut. Nah, di sini saya contohkan untuk mata kuliah gerak dan perubahan dapat dipilih perencanaan penilaiannya sesuai Bapak Ibu dosen. Di sini saya contohkan saja perencanaannya. Dan ini sudah otomatis dari inputan RPS yang sudah diinputkan. Untuk menu ini kalau belum diverifikasi, tombol pensilnya ini belum tidak akan muncul. Jadi RPS-nya itu harus diverifikasi terlebih dahulu sama UJM. Ini saya coba simulasikan contohnya. Nah, untuk sementara ini bisa di-upload soal UTS-nya terlebih dahulu. Saya mengupload file soal UTS. Ini saya contohkan upload dan keterangannya bisa diisi atau tidak. Upload. Nah, untuk eksekusi penilaian untuk yang lainnya bisa menyusul. Untuk sementara ini saya contohkan yang UTS. Tinggal diklik upload. Oke, setelah berhasil akan tampil pengeditan formnya. Nanti jika ada yang kekeliruan bisa diedit di form ini. Setelah itu, setelah perencanaan tabel ini sudah diisi, untuk menu penilaiannya sementara ini masih saya tutup, belum saya buka. Untuk demo ini saya menggunakan development. Tadi sudah saya contohkan upload di mata kuliah gerak dan perubahan. Nanti di penilaian tinggal diklik mata kuliahnya,
Nah, nanti otomatis akan tampil download template Excel untuk UTS. Nah, untuk yang UAS juga sama nanti ada download template UAS. Ini contohnya saya menggunakan yang UTS terlebih dahulu. Nah, setelah di-download, Bapak Ibu bisa membuka hasilnya. Nah, hasilnya otomatis nama-nama mahasiswanya dan juga penilaiannya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi inputan nilainya seperti ini. Untuk di hidungnya ini jangan dirubah-rubah Bapak Ibu. Ini sudah saya kunci, sudah protect, jadi tidak perlu dibawa. Tinggal mengisi penilaiannya ini. Nilainya ini juga otomatis rumusnya juga sudah ada, sudah otomatis terisi rumusnya. Jadi tinggal mengisi penilaiannya saja. Nah, setelah itu tinggal di-save format ini. Lalu Bapak Ibu tinggal upload di sini, di form sini. Uploadnya seperti biasa, tinggal pilih file, lalu upload. Nanti hasilnya akan tampil di sini. Untuk menu penilaian ini sementara masih belum saya buka. Ini saya contohkan untuk sampai download Excel-nya saja. Mungkin seperti itu, Bu Lina, untuk demo sistemnya. Terima kasih Mas Danu. Baik Bapak Ibu, berikut tadi yang sudah disampaikan Bu Noli terkait tentang panduan kita untuk perencanaan dan unggah nilai dan kemudian sudah disimulasikan oleh Mas Danu terkait di sistem Bapak Ibu. Monggo barangkali ada yang perlu dikonfirmasi atau diperjelas, eh, dapat ditanyakan mumpung ada Mas Danu juga untuk yang di sistem ini. Monggo, Sinten yang mau bertanya? Bu Nisa, izin bertanya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoman suara Pak Ferry, nggih. Nggih, silakan. Izin Bu, alangkah baiknya kalau kita nanti dibuatkan panduannya. Kita tadi insya Allah sudah mengerti secara garis besar. Alhamdulillah ini lebih memudahkan sistem ini, Masya Allah. Tinggal panduannya aja mungkin bisa di-share, drive-nya, panduannya. Itu sangat membantu kami nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry masukannya. Nggih, ada yang lain? Prof Sri, siap Prof. Bertanya Bu Lina, Nggih, Bu Vera, monggo. Eh, kita kan kemarin sudah diberitahukan bahwa tiap JPMK itu ada prosentase apa 30%, 40% gitu. Apakah nanti secara otomatis keluar ya Bu? Langsung hitungannya terkait itu juga. Nggih, terkait prosentase Bu Noli atau Nggih, langsung Bu, bisa stop share Mas Danu. Nggih, ini yang disampaikan Mas Danu ya Bu Vera. Jadi contoh yang disampaikan Mas Danu itu CPMK, kalau saya kebetulan nggak apa-apa Mas Danu di share screen lagi yang tadi. Maaf, maaf. Nggih, ini Bapak Ibu, ini downloadan dari sistem nggih Bapak Ibu. Jadi kebetulan tadi di perencanaan saya UTS itu dan CPMK 1419. Nah, CPMK 05. Hah? Nge-freeze, ulang. Oh, aku nge-freeze ya. Sorry. Nggih. Jadi, pada saat Bapak Ibu di sistem yang Mas Danu bisa kembali ke sistem tadi, perencanaan tabel, yang tabel Mas. Nah, di sini kan tadi itu saya memilih UTS-nya itu di CPMK 0507 dan CPMK 1419 ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah memilih seperti ini, nah itu kan sudah ada persenannya juga.
bahwa CPMK 0507 itu 30%, CPMK 1419 itu 40%. Ini yang sudah Bapak Ibu isi pada saat di RPS. Terus sekarang tinggal merencanakan penilaian. Kalau Bapak Ibu sudah menentukan bahwa UTS itu mau mengukur yang CPMK 0507 sama CPMK 1419, maka downloadan Excel untuk input nilainya tadi akan seperti ini Bapak Ibu. Prosentasenya ya ikut juga bobotnya. Jadi Bapak Ibu jangan mengubah-ubah. Jadi katakanlah CPMK 0507 itu nilainya maksimalnya 100 ya Bapak Ibu. Katakannya dia dapat nilainya 89, ya diisi aja 89. Terus CPMK 1419 ini nilainya 85, diisi aja 85. Tapi berarti nilai UTS-nya nanti Bapak Ibu yang sudah terbobot itu bukan rata-rata lagi, tapi hasil pembobotan. Jadi 30%-nya 89 sama 40%-nya 85. Ngoten Bapak Ibu. Jadi ini sudah otomatis. Gitu nggih? Nggih, seperti itu Bu Vera. Jadi sudah Oke, matur tersistem nuwun. untuk prosentasenya aman pun. Nanti biar sistem yang ngitung sendiri. Oke, makasih. Nggih, sama-sama Bu Noli. Itu di chat ada pertanyaan dari Dokter Anis. Untuk sistem blok, nanti yang mengunggah berarti PJ blok. Begitukah? Inggih, dokter. Nanti yang mengunggah adalah untuk ya PJ-nya ya insya Allah. Nggih. Oke, nambahi Bu Lina untuk yang PJ Blok ya di FKG. Oke. Nggih, Bu Joli, monggo. Oke, terima kasih Dokter Anis. Memang untuk di FK dan FKG itu ada beberapa mata kuliah yang PJ Blok karena di PJ Blok itu kan istilahnya sama dengan tim teaching nggih, kalau di mata kuliah yang lainnya. Kalau di mata kuliah FK dan FKG memang bentuknya seperti blok. Nah, untuk mata kuliah tim teaching dan mata kuliah blok semuanya itu memang nanti ada di koordinator mata kuliah nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk membuat soal, kemudian untuk menilai itu lewat di PJ Blok atau PJ mata kuliah ngaten. Sehingga beda dengan mata kuliah satu kelas full dengan beberapa kelas. Nah, itu masing-masing dosen. Tetapi kalau istilahnya tim teaching, baik itu di mata kuliah blok maupun di mata kuliah yang lainnya ada tim teaching, ini adalah koordinator mata kuliah. Untuk upload soal, upload nilai, semuanya ada di sana, di punyanya PJ Blok, ngaten. Nggih, begitu nggih Bu Dr. Anis? Sebentar Bu, konfirmasi nggih. Nggih, Mohon monggo. maaf off cam. Jadi gini, Nggih. ini saya juga langsung buka nggih. Apa namanya terkait upload soal, oke, sudah ini terverifikasi juga tadi RPS. Terus ini yang Nggih. saya bingungkan kan kita yang salah satu pengajar di awal itu kan memang sudah ditugaskan untuk membuat soal nih, sudah kita kirimkan. Terus kemudian ini kita berarti harus upload soal sendiri lagi nggih. Bayangan kita kan kalau sudah dikirimkan sudah terupload ternyata belum. Ini berarti kita upload lagi nggih. Untuk upload soal tetap di PJ Blog nggih, Dokter. Jadi nanti Oh, yang soal yang sudah panjenengan serahkan ke PJ Blog nanti biar diupload oleh PJ Blog ngaten. Oh gitu. Oke, berarti sekalian Nggih. sama ini nggih, nilainya juga nggih. Karena kita nggak Nggih. mengikuti UTS dan lain-lain nggih. Nggih, betul, Oh betul. gitu, Jadi siap. nggih, jadi nilai yang sudah terupload itu otomatis adalah nilai gabungan dari beberapa dosen yang mengampu di kalau di FK itu kan ada FKG FK itu kan per materi ya, mungkin ya lebih Nggih, nggih. rinci Per lagi. blok Nggih, per materi nggih, nggih. nggih, ngaten. Jadi Oh nanti gitu. biar tanggung jawab dari PJ Blok masing-masing. Ngaten nggih, Dokter? Oh gitu. Berarti kita sebagai dosen masing-masing ini hanya mengupload yang Menyerahkan. rencana pembelajaran itu nggih, yang pertama dulu itu ya, Bu.
Kalau kayak Nggih. gini-gini berarti PJ Blok ya. Nggih, betul. Ya, berarti kita hanya mengevaluasi aja. Jadi sering buka link kok belum, berarti mengingatkan gitu nggih. Karena per masing-masing dosen juga beda anunya ya, apa namanya, materi dan lain sebagainya. Ngaten nggih, Bu? Nggih. Berarti. Nggih, Oh, nggih, betul. siap. Nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Bu Khalif. Nggih, Bapak Ibu, sebenarnya sebelum kita sosialisasi ke Bapak Ibu dosen, kita sudah trial error dengan Bapak Ibu Kaprodi. Jadi monggo, nanti kalau masih ada yang ditanyakan, masih ada kendala, bisa langsung ke Kaprodi juga boleh. Jadi sebelum kita melakukan sosialisasi ke Bapak Ibu semua, kami sudah melakukan sosialisasi ke Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dan Sekprodi. Ngaten nggih? Ngaten, terima kasih Bu Lina. Nggih, terima kasih. Karena memang berbeda nggih untuk yang dari kedokteran itu dengan sistem blok gitu nggih, berbeda dengan yang kita yang non kedokteran memang masing-masing mata kuliahnya ada pengampunya masing-masing sendiri. Monggo ada yang lain Bapak Ibu atau sudah cukup dapat difahami? Satu, dua. Ya. Jadi kita Yes. ngisi UTS saja ya, Bu Lina. Ya, untuk saat ini UTS dulu. Nanti timeline dan PPT tadi akan di-share Bu Noli nggih, biar dapat dibaca lagi sama Bapak Ibu terkait Nah, terkait maksimal timeline-nya. UTS itu kapan? Hah? Terus upload. Maksimalnya kapan? Besok minggu depan kan UTS. Iya, betul. Berarti Tanggal berapa Bu Noli tadi? 11 ya? 18. 16. Wisuda. 16. 16 November. Oke. Oke, Bu Isna, kalau Januari nanti sudah UAS. Siap. Nggih, baik. Sudah nggih, cukup. Insya Allah kayaknya ibu-ibu sudah kayaknya mau running garap gitu nggih. Jadi sudah langsung memikir ngeten. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon untuk bisa ngisi presensi yang sudah saya share di chat. Barangkali nanti ada teman-teman yang memang belum bisa bergabung, nanti akan kita share di grup nggih, baik di DRPM Nyun Sewu Pak Sigit dan juga mungkin grup-grup yang lain nanti biar bisa saling tahu semuanya begitu. Dan mohon untuk Kaprodi juga dapat mendampingi masing-masing dosen di prodinya masing-masing, terutama untuk teman-teman dari LB nggih, barangkali nanti belum tahu informasi ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat selalu. Akhirul kalam, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isna, semangat. Waalaikumsalam.